Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitriani dari jurusan Tadris Biologi C semester 6 dengan NIM 228100600085. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar biologi sistem koordinasi, yang dimana pada modul ajar kali ini yaitu materi sistem koordinasi terdapat identitas, di mana identitas ini terdapat informasi umum yaitu dengan mata pelajaran biologi pada fase F pada kelas 11 semester genap pada tahun 2025 dengan alokasi waktu berkisar 12 jam mata pelajaran 12 jam pelajaran dengan jumlah pertemuan yaitu 6 kali, dengan penulis yaitu saya sendiri, Nur Fitriani. Oke, untuk informasi khususnya terdapat kompetensi awal atau kompetensi prasyarat yang dimana terdapat struktur dan fungsi sel saraf atau neuron, mekanisme dasar kerja neuron, hubungan antara sel saraf, hormon, dan alat indera. Untuk penguatan profil pelajar Pancasilanya, di sini terdapat dimensi yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, terus gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Dengan elemen yaitu menunjukkan rasa syukur atas tubuh dan fungsi sistem saraf sebagai anugerah dari Tuhan, kemudian menghargai pentingnya koordinasi tubuh sebagai identitas manusia, kemudian kepedulian bekerja sama dalam diskusi dan tugas kelompok, serta kemudian terdapat pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, serta bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugasnya, dan merefleksikan pikiran dan proses berpikir dalam menganalisis sistem saraf dan fungsinya. Di sini juga terdapat kreativitas yang dimana memiliki keluasan dalam berpikir untuk menyajikan informasi dalam bentuk infografis atau poster. Untuk sarana dan prasarana yang digunakan pada modul ajar di sini yaitu terdapat laptop atau HP dengan koneksi internet yang stabil, kemudian alat tulis, proyektor, bahan presentasi seperti PPT, kemudian gambar dan buku acuan pelajaran. Terus target peserta didik yaitu 12 rombel yang dimana setiap kelas itu terdiri dari 36 siswa. Kemudian model atau metode pembelajaran yang digunakan pada modul ajar ini yaitu saintifik dan TPACK serta problem based learning. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah yang melakukan diskusi secara berkelompok dan melakukan sesi tanya jawab. Alasan dari mengambil metode ini yaitu yang dimana dapat melatih siswa mengenai kemampuan berpikir ilmiahnya seperti mengenai gejala refleks. Dengan berbantuan teknologi dapat memudahkan guru dalam menjelaskan materi melalui media interaktif, yang dimana hal ini dapat meningkatkan daya tarik siswa dalam hal belajar. Hal ini juga dapat meningkatkan keterampilan siswa untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah, yang dimana dengan berbantuan memahami materi yang dipelajari siswa dan guru itu dapat berkolaborasi dalam di sini terdapat komponen inti. Untuk CP-nya yaitu pada elemen pemahaman biologi, yaitu pada akhir fase E, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem saraf serta menganalisis hubungan antara sistem saraf dengan sistem koordinasi lainnya. Selain itu, mereka juga harus mampu menjelaskan mekanisme kerja sistem saraf dalam mengatur respon tubuh terhadap rangsangan.
Untuk TP-nya di sini terdapat untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan neuron dan mekanisme penghantar ilmu, kemudian siswa dapat mendeskripsikan sistem saraf pusat. Untuk asesmen prosedur atau kegiatan di sini terdapat diagnostik, kemudian formatif dan sumatif. Untuk diagnostiknya, asesmen diagnostik terdiri dari diagnostik non kognitif dan diagnostik kognitif. Yang keduanya dilaksanakan pada awal pembelajaran, yang dimana di sini seperti terdapat pertanyaan pemantik yang dimana dilakukan pada awal pembelajaran sebagai awal dari pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian terdapat bentuk penilaian formatif, yaitu asesmen formatif dilaksanakan setiap akhir pertemuan sebagai post-test, yang dimana kita mau mencoba mengerjakan tugas dengan jujur dalam tugas dan ujian serta aktif selama pembelajaran. Untuk instrumen penilaian kinerja atau praktikum instrumen penilaian presentasi. Kemudian pada sumatifnya di sini dilakukan pada akhir materi sistem koordinasi setelah 6 kali pertemuan. Untuk penilaian sumatifnya terdapat penilaian pengetahuan terintegrasi dengan P3 penalaran kritis menggunakan soal pilihan ganda. Kemudian untuk instrumen asesmennya di sini asesmen keterampilannya terdapat lembar pengamatan yang dimana di sini dilampirkan pada lampiran di bawah. Kemudian terdapat rubrik tes tertulis, yaitu ada pilihan ganda juga. Kemudian rubrik penilaian karakter profil pelajar Pancasila. Untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran di sini siswa mampu mengidentifikasi pengertian dari sistem koordinasi, kemudian mampu menjelaskan hubungan antara konsep dasar sistem saraf, kemudian mampu mengenali dan menyebutkan bagian atau komponen sistem saraf dan fungsinya, kemudian mampu menghubungkan gangguan fungsi sistem saraf dengan gejala atau penyebabnya. Kemudian siswa mampu membuat kegiatan praktikum sederhana yang dimana di sini terdapat sistem percobaan simulasi gerak refleks lutut yang dimana dapat dilakukan dengan cara praktikum atau berkelompok. Untuk pertanyaan pemantiknya di sini terdapat pertanyaan, yaitu pernahkah kalian merasa kesemutan atau kaku kaki telah lama tidak bergerak? Kemudian apa yang terjadi pada tubuh kita sehingga terjadi hal tersebut? Untuk pemahaman bermakna, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi sistem saraf sebagai jaringan komunikasi dalam tubuh. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi peran otak dan sumsum tulang belakang dalam merespon rangsangan. Nah, di sini terdapat kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajarannya pada pertemuan pertama yaitu sistem saraf, alokasi waktu bersisa 2 jam pelajaran dengan kegiatan pembuka. Di sini guru mengucapkan salam dan bertanya kabar kepada peserta didik. Kemudian setelah menanyakan kabar,
guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Kemudian, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian, guru memberikan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajarinya. Kemudian, guru memberikan motivasi dan gambaran mengenai manfaat pembelajaran materi hari ini. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan model atau waktu yang digunakan pada kegiatan pembuka ini berkisar 10 menit. Pada kegiatan inti, setelah melakukan kegiatan di atas, guru mengucapkan salam, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa, kehadiran, guru memberikan pertanyaan pemantik, memberikan motivasi, kemudian menyampaikan tujuan. Di sini guru menampilkan PPT pembelajaran mengenai sistem koordinasi dengan subtopik yaitu sistem saraf, menayangkan sebuah gambar mengenai sistem saraf, kemudian siswa mengamati dan memahami gambar tersebut. Setelah guru menayangkan sebuah gambar, guru memberikan pertanyaan terkait gambar tersebut kepada peserta didik. Peserta didik di sini harus merespon pertanyaan yang diberikan oleh guru, yang dimana pertanyaan tersebut yaitu bagaimana sistem saraf mengkoordinasi aktivitas tubuh, apa peran otak dan sumsum tulang belakang dalam sistem saraf. Kemudian, setelah melakukan pertanyaan yang diberikan oleh guru, murid menjawab apa pertanyaan yang telah disampaikan. Setelah itu, guru menjelaskan materi dan meluruskan dari identifikasi yang ada. Setelah itu, guru akan membagi kelas menjadi 3 kelompok, yang dimana masing-masing kelompok mengambil satu pertanyaan sistem koordinasi yang telah disiapkan oleh guru. Di sini pertanyaan tersebut ada di lampiran bawah, nanti saya akan perlihatkan. Kemudian jawaban dapat ditulis di kertas lembar yang telah disiapkan oleh guru. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dengan alokasi waktu yaitu berkisar 20 menit. Kemudian terdapat penutup yang dimana guru melakukan kegiatan refleksi yaitu menyampaikan kesimpulan dari diskusi. Kemudian guru memberikan evaluasi berupa post test melalui Google Form. Kemudian guru menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya. Setelah itu guru menginstruksikan peserta didik untuk berdoa sebelum selesai. Setelah berdoa, guru mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan salam. Oke, di sini terdapat ada refleksi yang dimana dengan perintah tulislah salah satu hal baru yang kamu pelajari hari ini dan satu hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sistem saraf. Siswa atau guru dapat menuliskan refleksi tersebut pada kotak yang telah disediakan. Kemudian ada glosarium yang terdiri dari beberapa kata sehingga dapat memudahkan siswa untuk mencari kata kunci dari kata yang mungkin menurut mereka familiar sehingga mudah untuk dipelajarinya. Di sini terdapat daftar pustaka. Kemudian, di sini terdapat lampiran mengenai materi pembelajarannya. Ada deskripsi singkat. Kemudian uraian materi,
Nah, di sini terdapat struktur sistem saraf, pengertian dari sistem saraf, kemudian di sini terdapat gambar juga. Di sini juga ada sistem saraf pusat, kemudian terdapat gambarnya, sumbernya, kemudian di sini ada pengertian mengenai otak besar, cerebrum, sumsum tulang belakang. Nah, di sini terdapat media pembelajaran yang dimana berupa PowerPoint atau PPT yang dibuat dengan aplikasi Canva yang isinya memuat poin-poin utama dari tujuan dan materi pembelajaran. Di sini terdapat media pembelajaran yang dimana berupa PowerPoint atau PPT yang dibuat dengan aplikasi Canva yang isinya memuat poin-poin utama dari tujuan dan materi pembelajaran. Di sini dapat kita klik linknya. Kemudian terdapat tes tertulis. Tes tertulis ini yang ditampilkan dalam Gform. Ini linknya, dapat diklik. Kemudian untuk LKPD-nya di sini dapat dikerjakan secara berkelompok. Nah, yang dimana setiap kelompok ini yang terdiri dari 3 orang sampai 4 orang dapat mengerjakan soal di bawah ini, dan setiap kelompok itu dapat pertanyaan yang berbeda-beda. Kemudian terdapat pengembangan instrumen nilainya, penilaian sikap di sini. Kemudian terdapat penilaian karakter yang dibangun di sini. Terdapat integritas, mandiri, kemudian perilaku yang diamati yaitu mematuhi jadwal tugas dan jam pelajaran di sekolah, kepatuhan pada tata tertib sekolah, menyelesaikan tugas dari pendidikan tanpa bantuan orang lain, mencari informasi terkait materi pembelajaran dari berbagai sumber, dan bertanya. Ini untuk kategorinya. Kemudian untuk kategori capaiannya memerlukan bimbingan. Nah, di sini ada MB itu yaitu memerlukan bimbingan. Dengan penjelasan, peserta didik belum menampilkan perilaku yang dinyatakan dalam rubrik perilaku. Kemudian mulai berkembang atau ditandai dengan MBK. Dengan penjelasan, peserta didik menampilkan perilaku yang dinyatakan dalam rubrik penilaian tapi belum konsisten. Kemudian terdapat berkembang dengan singkatan B. Peserta didik mulai konsisten menampilkan perilaku yang dinyatakan dalam rubrik perilaku. Kemudian membudaya atau M. Peserta didik selalu konsisten menampilkan perilaku yang dinyatakan dalam rubrik perilaku. Kemudian penilaian pengetahuannya di sini terdapat pilihan ganda yang dimana jumlah soalnya yaitu terdapat 5 soal dengan skor jawaban benar yaitu 1 dan salah itu 0. Nilai maksimum jumlah skor yang diperoleh per jumlah keseluruhan kemudian dikali 100.
Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.